Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam serial membaca bersama buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha. Bid'ah, definisinya, batasan-batasannya, dan dampak-dampaknya, karya Syekh Ja'far As-Subhani. Di bab sebelumnya kita telah membahas tentang bid'ah, penyebab-penyebabnya, penyebab-penyebab kemunculan bid'ah. Nah, pada video kali ini kita melanjutkan pada bab ke-6, Al-Faslus Sadisu, bab ke-6, fi taqsimil bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin. Perihal pembagian bid'ah menjadi kepada yang baik dan yang buruk. Idza kanat al-bid'atu bima'na at-tadakhul fi amri syar'i bi ziyadatin aw naqisatin fi majalai al-aqidati wasyari'ati min ghairi firaqin bainal ibadati wa muamalatin wal muamalati wal iqa'ati wasiyasati. Jika bid'ah itu dalam makna campur tangan dalam urusan syariat, dalam urusan agama, dengan menambahkan atau mengurangi dalam hal akidah dan syariat, tanpa membedakan antara ibadah, muamalat, iqa'at, ritus-ritus, politik, maka tidak ada kecuali hanya satu bagian saja. Falaisa laha illa qismun wahidun la yusanna wa la yatakassaru, la yusanna wa la yatakassaru, tidak dua dan tidak lebih. Walakin rubbama taqassama al-bid'atu ila taqsimatin nazkuru minha ma yaliya. Tetapi ketika bid'ah itu terbagi menjadi dua bagian yang kita sebutkan berikut ini, yaitu al-bid'atul hasanatu wal bid'atus sayyi'atu, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah baik dan bid'ah buruk. Bukan. Warubama, rubama ini, tetapi kadang-kadang bid'ah ini terbagi menjadi dua bagian, menjadi bagian-bagian yang kita sebut berikut ini, yaitu bid'ah baik dan bid'ah buruk. Laqad jaa'a hadzal taqsimu fi kalimatil Imam Syafi'i. Pembagian ini datang di kata-kata Imam Syafi'i, wa Ibnu Hazm wal Ghazali wa Dahlawi wa Ibnu al-Athir ila ghairi dzalik, dan juga Ibnu Hazm dan Al-Ghazali dan Ad-Dahlawi dan Ibnu Athir dan selain itu juga dan lain-lain. Wal aslu fi dzalika qaulul khalifatu wal aslu fi dzalika qaulul khalifatu Umar bin Khattab, dan dasarnya dalam pembagian tersebut, dasarnya dalam itu adalah perkataan Khalifah Umar bin Khattab. Wa qad dhahara ala lisanihi fi sunnati rabi'ati asyar wa qad dhahara ala lisanihi fi sanati rabi'ati asyrata minal hijrati indama jama'an nasa lis-salati bi imamati Abi Ubay bin Ka'bin fi syahri Ramadan. Dan itu muncul dari lisan beliau di tahun ke-14 Hijriah, ketika beliau mengumpulkan manusia untuk sholat diimami oleh Ubay bin Ka'ab di bulan Ramadan. Wa wasafal jama'ata biqaulihi ni'mat al-bid'atu hadhihi. Dan dia mensifati jamaah tersebut dengan kata-kata beliau, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Wal aslu fi dzalika, ini bukan ni'matul bid'ati hadhihi, artinya nikmatnya bid'ah ini.
Jadi nikmat itu nikmatnya bid'ah ini, kata Umar ketika menceritakan tentang jamaah tersebut. Wal aslu fi dzalika ma rawahu al-Bukhari wa ghairuhu, dan dasarnya untuk cerita tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya. Jadi Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, Al-Ghazali, Ad-Dahlawi, dan Ibnu Athir dan lain-lain itu mendasarkan pembagian bid'ah menjadi hasanah dan qabihah, bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah itu dengan cerita ini, cerita Umar mengumpulkan orang-orang untuk sholat jamaah diimami Ubay bin Ka'ab dengan kata-kata beliau, nikmatnya bid'ah ini, kata beliau ya. Qala Abdurrahman ibn Abdul Qari, Abdurrahman ibn Abdul Qari berkata, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lailata Ramadan ilal masjidi fa idzan nas auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi. Aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada bulan Ramadan ke masjid. Dan di situ manusia itu ada manusia ini auza'un, kelompok-kelompok yang terpisah-pisah. Orang-orang itu pada kelompok-kelompok yang terpisah-pisah. Tiap orang itu salat sendiri-sendiri. Wa yusalli ar-rijalu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Dan beberapa orang salat bersama-sama dengan kelompok mereka. Faqala Umar, maka Umar berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsala. Kata Umar ini, menurutku kalau aku mengumpulkan mereka semua itu pada saat di bawah satu qari, di bawah satu pembaca Quran, maka itu akan lebih baik. Summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b. Kemudian beliau berazam dan mengumpulkan mereka bersama Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Kemudian aku keluar lagi bersama beliau di hari yang lain, di malam yang lain, dan orang-orang sholat bersama sholatnya qari mereka. Maksudnya ini mereka sekarang sholatnya udah bareng-bareng semua, satu qari gitu. Qala Umar berkata, na'imat al-bid'atu hadhihi, nikmatnya bid'ah ini. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna. Dan orang-orang yang tidur tidak melaksanakan itu ya, tidak melaksanakan sholat tersebut, itu lebih utama dari orang-orang yang mendirikan sholat tersebut. Yuridu akhiral laili wa kana nasu yaqumuna awwalahu. Orang yang tidur itu mau sholat di akhir malam, padahal orang-orang lain itu sholat di awal malam. Ini tadi ini riwayatnya ya. Terus lanjutkan penjelasan. Inna iqamata sholatit tarawih jama'atan la takhlu min surataini. Pendirian salat tarawih jamaah itu memiliki dua bentuk. Al-ula, bentuk yang pertama, idza kana laha aslun fil kitab was sunnati, kalau dia punya asalnya dalam Alkitab dan As-Sunnah, fa'inda idzin yakunu amalal fa'inda idzin yakunu amalal khalifati Yahya alisanihi matrukatun sawa'a arada iqamatiha jama'atan au jama'ahum ala qari'in wahidin. Jika dia punya dasar dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka ketika khalifah itu mempraktekkan
lisannya menghidupkan maaf salah baca ya. Fa inda idzin yakunu amalul khalifati yahya uli sunnatin matrukatin sawa arada iqamatiha jama'atun. Maka perbuatan khalifah tersebut, jadi ini kalau ada dasar dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka perbuatan khalifah itu sebenarnya adalah menghidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan. Sebagaimana begitu pula ketika dia menginginkan sholat itu didirikan secara jamaah atau mengumpulkan mereka atas satu qari. Fala yasihhu qauluhu, maka tidak benar perkataannya nikmat al-bid'atu hadhihi, nikmatnya bid'ah ini idz laisa amalahu tadakhulan fi syariati, karena perbuatannya itu bukan campur tangan dalam syariat. Ini kalau tadi ada dasarnya ya, maka ini nikmatul bid'atu hadhihi tidak benar perkataan tersebut. Tidak benar itu adalah bid'ah maksudnya ya. As-saniyatu, bentuk yang kedua adalah idza lam yakun hunaka aslun fil masdaraini ra'isaini, kalau tidak ada dasarnya dalam dua sumber utama, maksudnya Alkitab dan As-Sunnah, la li iqamatiha jama'atan aw li jam'ihim ala qari'in wahidin, tidak untuk mendirikannya secara jamaah atau mengumpulkan mereka pada satu qari'. Wa innama karahal khalifatu tafarruqin nas, dan sesungguhnya khalifah itu hanya tidak suka dengan orang-orang ini terbagi-bagi. Wali ajli dzalika amarahum bi iqamatiha jama'atan, dan karena hal tersebut ia menyuruh mereka untuk mendirikannya secara jamaah, au bi qari'in wahidin, atau dengan satu qari'. Wa inda idzin takunu hadhihi bid'atan qabihatan muharramatan, dan pada saat itu maka bid'ah ini menjadi hal ini menjadi bid'ah yang buruk yang diharamkan. Tawdihu dzalik, penjelasan untuk hal tersebut. Innal bid'atal lati tuhditsu anha, menceritakan. Innal bid'atal lati tuhditsu anhal kitab, kita cari ya. Tuhaditsu, membicarakan. Hadatsa, kejadian yang baru. Haddatsa, ini ya, bercerita. Tahaddatsa ya. Innal bid'ata allati tahaddatsa anha al-kitab was sunnatu hiya tadakhulu fi amri dini bi ziyadatin aw naqisatin. Sesungguhnya bid'ah yang Alkitab dan As-Sunnah bercerita tentangnya adalah campur tangan dalam urusan agama dengan menambah atau mengurangi, wat tasarruf fi tasyri'il islami, dan mengubah-ubah dalam hal pensyariatan Islamiyah. Wa hiya bihadzal ma'na la yumkinu an takuna illa amran muharraman, dan ya bid'ah itu dengan makna ini tidak mungkin kecuali dia hanya jadi sebuah perkara yang diharamkan, wa mazmuman, dan tercela. Wala yasihhu taqsimuhu ila hasanatin aw qabihatin, dan tidak benar pembagiannya menjadi yang baik dan yang buruk. Wa hadza syai'un wadihun, dan ini sesuatu yang jelas. Wala yahtaju ila istidlalin, dan tidak butuh kepada istidlal. Istidlal itu cari lagi dalilnya, kan sebelumnya udah ada dalil-dalilnya itu ya. Naam, al-bid'atu bi ma'nal lughawi allati amma ya ummu ya. Naam, ini. Naam, al-bid'atu bi ma'nal lughawi allati ta'ummu ad-din wa ghairahu. Benar, bid'ah yang bid'ah dengan makna bahasa
yang lebih umum dari urusan agama dan selainnya, tanqasimu ila qismainin, terbagi menjadi dua. Fakullu syai'in muhdatsun mufidun fi hayatil mujtama'ati minal adati warusumi, maka segala hal yang dibuat-buat yang bermanfaat dalam kehidupan sosial dari hal tradisi dan kebiasaan dan juga rusumin. Rasanya itu gambar, tapi bisa juga artinya protokol, etiket. Ya, maksudnya kebiasaan atau tradisi. Idza udiya bihi min duni, kalau itu dilakukan tanpa al-isnad iladin, tanpa mengkain kaitannya dengan agama. Isnad ini mengkainkan kaitannya dengan agama. Walam yakun muharraman bidzati syar'an, dan zatnya itu bukan sesuatu yang diharamkan secara syariat, karena bid'atan hasanatan, maka itu termasuk bid'ah yang baik. Ai amran jadidan mufidan lil mujtami', yaitu dia itu perkara yang baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Kama idza tafala sya'bu biyaumin biyaumi istiqlalihi fi kulli amin, seperti misalnya suatu bangsa merayakan hari kemerdekaannya tiap tahun. Awijtama'a lil bara'ati min a'da'ihi, atau berkumpul untuk berlepas diri dari musuh-musuh mereka. Au aqamal afraha limaulidi batlin min abtalihi, atau mereka merayakan aqamal afrah, merayakan, ya, afrah itu bersenang-senang, mereka merayakan kelahiran seorang di antara pahlawan-pahlawannya. Wabil jumlati ma huwa halalun bidzati, dan secara umum, secara keseluruhan, apa yang dia halal secara zatnya, la mani'alahu, tidak ada larangan baginya. Maaf, ini salah, saya salah baca. La mani'a min an tunfiqu alaihil ummatu, tidak apa-apa, tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut umat itu. Wa tattakhidhuhu 'adatan wa muttabi'an fil munasabati wa yakunu bid'atan lughawiyatan, dan menjadikannya suatu kebiasaan yang diikuti dalam berbagai kesempatan, dan itu adalah bid'ah secara bahasa. Na'am maka muharraman bidzati walau ittakhadha amran marsuman waraijan misla dukhulin nisa'i safiratin mutabarrijatin fi majalisir rijali fil istiqbalati wa dhiyafati, fahadha amrun haramun bidzati awalan walaysa bimuharramin min babil bid'ati syar'iyyatan. Benar, apa yang zatnya itu diharamkan, walaupun itu termasuk kepada perkara tradisi, ya, yang diterima masyarakat. Jadi ini benar bahwa apa yang termasuk kepada hal yang haram secara zatnya, walaupun itu termasuk tradisi atau hal yang diterima masyarakat, seperti contohnya masuknya perempuan bepergian dengan cara yang tabarruj, bersolek berdandan di majelis-majelis, tongkrongan-tongkrongan, majelis-majelis para lelaki, fil istiqbalati wa dhiyafati, dalam
menyambut atau bertamu, maka ini pertama ini adalah perkara yang diharamkan zatnya, dan dia bukan perkara yang haram dari bab bid'ah. Jadi ini memang perkara yang haram secara zatnya, bukan perkara yang haram dari bab bid'ah asyariyah dengan makna bimakna at-tadakhulu bimakna tadakhuli fi amri dini, bukan hal yang diharamkan dari bab bid'ah dengan makna masuk campur tangan dalam urusan agama, wa tasnini dan pensunahan, fihi wa tasyri' dan pensyariatan, ala khilafi ma syara'ahu syari', berbeda dengan apa yang disyariatkan oleh para pembuat syariat. Wa innama huwa amalun muharramun ittakhadha ra'ijan la bismiddini. Tetapi dia hanyalah sebuah perkara yang diharamkan yang diterima masyarakat. Jadi perkara yang haram yang diterima masyarakat, bukan atas nama agama. Wala bismi syariati, dan bukan dengan atas nama syariat. Wa aqsa ma ya'tadhiru bi annahu muqtadara hadarati al-asriyati ma'al i'tirafi bikaunihi mukhalifan lisyar'i. Ini wa aqsa ma ya'tadhiru bi annahu muqtada. Saya cari dulu artinya ya. Aqsa ma ya'tadhiru. Ya. Dan ini aqsa, dan dia sesuatu yang lebih atau paling bisa dimaklumi, mayang tazir bi annahu, karena dia termasuk muqtadal hadarati, bagian dari peradaban modern, muqtadal hadarati al-asriyah ma'itirafi, dengan mengakui bahwa dia itu bertentangan dengan syariat. Walau qila annahu bid'atun qabihatun aw madmumatun fa innama huwa bihasbi ma'naha al-lughawi. Dan kalaupun dikatakan bahwa dia adalah bid'ah yang buruk dan tercela, maka itu hanyalah dengan sebatas maknanya secara bahasa. Wa bidzalika yadhhuru anna aktsara man atnabal kalama fi taqsimil bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin. Dan dengan itu jelas bahwa sebagian besar pembahasan dalam pembagian bid'ah menjadi yang baik dan yang buruk, faqad khalatal bid'ata fi mustalahi syar'i bil bid'atil lughawiyyati, maka mereka telah mencampurkan bid'ah dalam istilah syariat dan bid'ah secara bahasa. Fa ashabu fil kalami wa atau bi amsilatin katsiratin za'imina annaha minal bid'ah syari'ati ma'a anna amraha bidaurin baina amraini. Mereka berbicara panjang lebar dan memberikan banyak contoh yang mereka klaim bahwa dia dari bid'ah syariat, padahal sebenarnya perkara tersebut itu ada dua hal yang terjadi. Imma annaha amalun diniyun biha bismiddini wa syari'ati. Yang pertama, ada tindakan pekerjaan keagamaan yang dilakukan atas nama agama dan syariat. Walaki yujad laha aslun, tetapi ada dasarnya, fihima,
Sebenarnya mereka dalam agama dan syariat tersebut, ada syariat dalam agama dan syariat tersebut. Fatakhruju bidzalika min tahtil bid'ati. Maka dengan dasar tersebut, amal tersebut keluar dari kategori bid'ah, jadi sudah bukan kategori bid'ah lagi. Kata Dewini al-kitabi was sunnati, seperti pengumpulan apa namanya ya, koleksi, bukan tadwin ya, tadwin apa ya bahasa Indonesianya itu, tadwin yang mengumpulkan jadi satu buku, atau ya itulah, tadwin itu mengumpulkan jadi buku ya, tadwin kitab dan as-sunnah. Idza khifa alaihima idza khifa alaihima tilf talaf tilf talaf idza khifa alaihima talafu min as-suduri, ketika ditakutkan menghilangnya kedua hal tersebut dari hati manusia. Wabina ilmadarisi warribati wa ghairihima, dan mendirikan sekolah-sekolah dan sarana transportasi dan lain-lain. Wa qad mathalu bitadwini lil bid'atil wajibati, dan mereka orang yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan qabihah itu, orang yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah itu, menjadikan tadwin ini sebagai contoh untuk bid'ah yang wajib. Wa bibina ilmadarisi waribati bil bid'atil mustahabbati, dan mendirikan sekolah dan sarana transportasi itu sebagai contoh bid'ah yang mustahab, yang sunnah. Ma'annaha laisa bibid'atin liwujudi asli salihin lahuma fi syari'ati, karena mereka ini tidak punya padahal keduanya itu tidak termasuk dalam kategori bid'ah, karena ada aslinya yang benar, ada aslinya, dasarnya yang baik bagi mereka dalam syariat. Itu yang pertama. Hal yang kedua, au annaha amalun adiyun la yu'ta biha bismiddini. Atau yang kedua itu sebenarnya ada perbuatan yang terbiasa, perbuatan kebiasaan yang tidak dilakukan atas nama agama, bal yu'ta biha li ajli tatwiril hayati wa talabir rifahi. Tetapi mereka itu dilakukan untuk tujuan kehidupan, jalannya kehidupan, tujuan supaya kehidupan ini berjalan, dan juga untuk mencari kesejahteraan. Fatakuna kharijan an mawdu'il bid'ati fi syar'i, maka itu sebenarnya keluar dari topik bid'ah dalam hal syariat. Karena khlid daqiqi, seperti penggilingan biji-bijian gandum. Faqad waroda telah disebutkan anna awwala syai'in ahdatsahun nas ba'da Rasulillah, telah disebutkan bahwa hal yang pertama diperkenalkan manusia setelah Rasulullah, ittakhadzal manakhila walainal 'aishi minal mubahati. Ittikhadzul manakhila walainal 'aishi minal mubahati, menggabungkan tempat pengayak dan pemisahan kulit gandum itu adalah termasuk hal-hal yang mubah. Mubah itu halal ya, boleh dilakukan. Wa inna ma yasihhu itlaqul bid'ati 'alaiha bil ma'na lughawi. Sesungguhnya penerapan kata bid'ah itu kepadanya itu hanya benar kalau secara makna bahasa, bimakna asyai'il jadid, dengan makna sesuatu yang baru, sawa akana amalan dinian aw 'adiyan, baik termasuk di dalam makna bahasa ini perbuatan agama dan juga perbuatan
kebiasaan. Wa qad wafaqana ala nafsi dzalika taqsimu lafifun minal muhaqqiqina. Dan kami setuju dengan pembagian yang sama dari sejumlah ulama. Minhum Abu Ishaq Asy-Syatibi, di antara mereka ada Abu Ishaq Asy-Syatibi fi kalamin musahibin nazkuru minhu mayali. Dalam perkataannya yang rinci yang kami sebutkan berikut ini. Inna muta'aqqilul bid'ati yaqtadi dzalika bi nafsihi li'annahu min babi mudaddati syari'i wa itrahi syar'i. Sesungguhnya bid'ah yang dilarang, maksudnya yang yaqtadi bid'ah yang diputuskan, yang dibatasi, dilarang itu bahwa dia adalah dari bab yang bertentangan dengan syariat, wa itrahi syari' dan menyimpang dari syariat, bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan syariat dan menyimpang dari syariat. Wa kullu ma kana bi hadhil masabati famahalun an yanqasimu ila hasanin wa qabihin. Wa kullu ma kana bi hadhil masabati famuhalun mustahil ya. Dan setiap yang termasuk ke dalam masabah ini dalam dalam penempatan ini, dalam definisi ini, maka mustahil untuk dibagi menjadi baik dan buruk. Wa ayyakuna minhu ma yumdahu minhu wa ma yumdahu wa minhu ma yuzammu. Dan mustahil juga untuk ada yang terpuji dan yang tercela. Idz la yasihhu fi ma'qulin wala manqulin istihsanun musyaqqata syari'i. Karena tidak benar dalam secara akal maupun secara teks-teks yang dikutip, teks-teks dalil, istihsan, mendukung atau menganggap baik sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Wa aidzan falau farada annahu jaa'a fi naqli istihsanin ba'dul bid'ah fi naqli istihsan ayat. Wa aidzan falau farada annahu jaa'a fi naqli istihsanu ba'dil bid'ah aw istithna'i ba'dihha 'anil dhimmi lam yatasawwaru li anna al-bid'ata tariqatun tudahiya al-masyru'ati min ghairi an takuna kadzalik. Jika ada riwayat yang menyatakan dukungan terhadap beberapa atau mengeluarkan beberapa bid'ah dari kecaman, wa kaunu syari'i yastahsinuha dalilun ala masyru'iyatiha law qala syari'u al-muhdatsatu al-falaniyatu hasanatun la sarat masyru'atun. Dan syariat itu mendukungnya, dan syariat mendukungnya sebagai dalil atas disyariatkannya, maka ini kira-kira artinya maka bid'ah itu maka menjadi bagian dari syariat, bukan bid'ah lagi gitu ya. Kalau ada dalil yang menunjukkan istihsannya, dukungan atau perbuatan baik terhadap hal-hal baru tersebut, maka hal baru tersebut jadi bukan bid'ah tapi jadi disyariatkan. Kira-kira ya. Jadi tidak mungkin mendukung sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dan kalau ada hal-hal baru yang didukung oleh syariat, yang ada dalilnya, maka itu bukan lagi bid'ah tapi sesuatu yang disyariatkan kalau ada dalilnya. Walamma sabatat zimmuha, dan apabila telah ditetapkan kecamannya, apabila itu telah mendapatkan kecaman, sabata zimmu sahibuha li'annaha laysat bimazmumatin min haitsu tasawwuriha faqat bal min haitsu
ittasaf al-ittasaf bihal muttasif. Maka penciptanya juga mendapatkan kecaman karena dia tidak hanya dianggap buruk berdasarkan pandangan seseorang, tapi juga karena sifat yang dimiliki si pembuat bid'ah. Fahuwa idzan al-mazmum 'alal haqiqah, maka dia si pembuat bid'ah itu sesungguhnya yang pada hakikatnya dicela. Wazlimu khassatut ta'sim, dan celaan itu khusus untuk para pembuat dosa. Wal mubtadi'u mazmumun asimun, dan pembuat bid'ah itu dicela dan berdosa. Wa dzalika 'alal itlaqil umumi, dan itu secara mutlak dan umum. Wa minhum al-allamah al-majlisi, dan diantara mereka ada Allamah Majlisi. Qala, beliau berkata, ihdatsu amrin lam yarud fihi nasun bid'atun, membuat suatu perkara yang tidak ada nas, tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah bid'ah. Sawa kana asluhu mubtadi'an au khususiyatuhu mubtadi'an, baik itu dasarnya, aslinya, kaidahnya adalah dibuat-buat atau kekhususannya adalah dibuat-buat. Fama rubama yuqalu, maka tidaklah, kemudian maka apa-apa yang dikatakan, kadang-kadang dikatakan inna bid'ata munqasimatun biinqisamil ahkamil khamsati amrun batilun, maka apa yang kadang-kadang dikatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi pembagian kepada 5 hukum, maka dia perkara yang salah. Idla tutlaqul bid'atu illa ala ma kana muharraman kama qala Rasulullah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin sabiluha ilan nar. Karena karena istilah bid'ah hanya ditetapkan kepada hal-hal yang diharamkan kepada hal yang diharamkan itu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang kesesatan jalannya kepada neraka. Wa minhum asyahid, dan diantara yang kami setuju juga pendapatnya adalah asyahid. Asyahid ini siapa ini? Ya, ini asyahid dalam buku ini al-qawaid wal fawaid. Muhdatsatul umuri ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam tanqasimu aqsaman la yutlaqu ismul bid'ati 'indana illa ala ma huwa muharramun minha. Hal-hal yang baru setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi bagian-bagian dan tidak dapat diterapkan nama bid'ah kepada bagian itu kecuali hanya pada satu bagian saja, yaitu bagian yang haram darinya. Jadi dalam pendapat asyahid, dari yang dibagi menjadi 5 itu sebenarnya yang bisa dikasih nama bid'ah hanya yang haramnya saja. Su'alun wa ijabatun, tanya jawab, Q&A. Wa hunaka su'alun yutrahu yutrahu nafsuhu, dan ada pertanyaan yang muncul, wa huwa annahu idza kanat bid'atu qisman wahidan wa amran muharraman muqabil sunnah, dan dia adalah kalau bid'ah itu satu bagian dan dia perkara yang haram saja yang bertentangan dengan as-sunnah, la taqabbala at-taqsimu ila ghairihi, dan pembagiannya kepada selain haram itu tidak diterima. Fama makna qauluhu, maka apa makna dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'amila biha ba'dahu kutiba lahu ajrun min amalin biha man amala biha wala yanqusu min ujurihim min syai'in wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha ba'dahu katabalahu mithla wazri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'an. Perkataan Nabi SAW, siapa yang mengadakan kebiasaan sunnah dalam Islam, siapa yang membiasakan dalam Islam sunnah yang baik,
maka setelahnya orang-orang beramal dengannya, maka dituliskan baginya pahala siapa yang mengamalkannya, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang mengadakan kebiasaan buruk, maka orang-orang sesudahnya mengamalkannya dituliskan baginya dosa sebagaimana itu beban sebagaimana yang melakukan itu, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun, tidak mengurangi beban mereka sedikit pun. Wal jawabannya adalah anna syiqqal awwala raji'un ilal mubahatil 'ammatil mufidati lil mujtami'i ka insya'il madarisi wal maktabati wasairil a'malil khairati wasairil a'malil khairati. Wasairil a'malil khairati ya. Sesungguhnya bagian yang pertama itu kembali kepada kebolehan yang umum yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti mendirikan sekolah-sekolah dan perpustakaan dan berbagai perbuatan-perbuatan kebajikan lainnya. Falau anna rajulan qama birafdil ummiyati bi insya'i madrasatin aw maktabatin wa sara amalahu uswatun lil ghairi faqama al-akharuna bi insya'i madarisa fi sa'iril amkinati fahuwa sunnatun hasanatun. Maka kalau seseorang itu mendirikan untuk mengatasi buta huruf, mendirikan sekolah atau perpustakaan dan kemudian perbuatannya itu menjadi contoh bagi orang-orang lain, maka orang-orang lain kemudian membangun juga sekolah-sekolah di tempat-tempat lain, maka dia adalah kebiasaan yang baik. Fahuwa sunnatun hasanatun, maka dia adalah kebiasaan yang baik, sunnah hasanah. Wa amma syiqqus tsaniyu, dan adapun bagian yang kedua, fahuwa raji'un ilal umuril muharramati bidzati, maka dia kembali kepada hal-hal yang haram zatnya. Falau qama ahadun bidiyafatin asyraka fiha nisa usafiratu mutabarrijatu, maka kalau seseorang itu menerima tamu ya, mengundang wanita-wanita yang mengundang orang-orang yang musyrik dan perempuan-perempuan yang berhias bersolek ke dalam suatu acara gitu ya kira-kira. Summa sara amalahu qudwatun lil akharina, kemudian perbuatan itu jadi contoh bagi orang-orang lain. Fala hadzal musannani, maka atas sesuatu yang dia biasakan ini, sesuatu tradisi baru, kebiasaan ini, wazru amalihi wa wazru man amila bisunnatihi, maka karena hal tersebut maka dia dapat beban atau dosa atau beban tanggungan perbuatannya dia dan perbuatan orang-orang yang melakukan kebiasaan yang dia buat tersebut. Wa ala dawi dzalika fal haditsu la yumit bil bid'ati al mustalahati, maka atas penerangan ini maka hadis tersebut tidak terkait dengan bid'ah secara istilah tersebut. Walam yakun bibali ahadin minas syakhsaini at-tadakhulu fi amri syari'i bi ziyadati wan naqisati, dan tidak dan dari kedua individu tersebut salah satu pun ini tidak ada yang mencampuri dalam urusan syariat dengan menambah atau mengurangi. Bal kullun qama bi amalin khasin, tetapi semua orang itu, dua orang tersebut ini mengerjakan amal yang khusus, hasba dawa'ihi wa hawafizatin nafsiyah, sebatas kepada mengajak
mengajak dan melakukan secara sendiri, hawa inisiatif, dorongan motivasi. Ini dorongan dan motivasi dirinya atau psikologisnya. Fal insanul atifi yandafi'u ilal qismil awwali. Maka manusia yang emosional cenderung kepada arah yang pertama, yang alladhi rubbama yakunu mubahan atau masnunan, kadang-kadang termasuk dalam perkara yang mubah dan atau yang sunnah. Waman hasunal hadzu yakunu amalahu qudwatun, dan orang yang beruntung maka tindakannya akan menjadi contoh bagi orang yang lain. Itu yang pertama, bisa jadi orang-orang itu dengan dorongan emosionalnya itu melakukan sesuatu yang mubah dan sunnah, dan kalau beruntung dicontoh oleh orang lain. Jadi dia tidak campur tangan dalam syariat, tidak bilang secara syariat ini benar, tidak bilang secara syariat ini bagaimana, tapi dia beruntung amalnya dicontoh orang lain. Wal insanul ijramiyu, dan orang yang tidak beruntung, orang yang punya kecenderungan jahat, yang dafi'u ilal qismi tsaniyu, dia akan termasuk cenderung kepada arah yang kedua. Fayu'sallahu subhanahu la bismil bid'ati, maka dia mendurhakai Allah subhanahu tidak dengan nama bid'ah, tetapi bal birtika bi amalin muharramin, tapi dengan membiasakan pada perbuatan yang haram. Wa mansu al-hadzu, dan siapa yang buruk keberuntungannya, yakunu amalahu qudwatan. Orang yang tidak beruntung, maka perbuatannya ini menjadi contoh bagi orang lain. Fakilal amalaini la silata lahuma bil bid'ati, maka kedua amal-amal ini tidak ada hubungannya dengan bid'ah. La silata lahuma bil bid'ati syar'iyyati aslan, tidak ada hubungannya dengan bid'ah syar'iyyah secara pada dasarnya. Walau atlaqat fa innama tatluqu alaihima bil ma'na lughawiyyi, dan kalaupun diterapkan atasnya maka itu bid'ah dengan makna bahasa. Ai ibda'u amrin lam yakun, yaitu memulai suatu perkara yang belum ada. Sawa'a akana mubahan au haraman, sama saja apakah itu termasuk mubah atau haram, apakah itu termasuk yang halal atau yang haram. Wa minal ma'lumi annahu laisa kullu muharramun bid'atan, dan sudah diketahui bahwa tidak semua yang haram itu adalah bid'ah. Wa in kanat kullu bid'atin muharramatan, walaupun semua bid'ah itu haram. Ya. Baik, demikian itu kitab Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atsaruha karya Syekh Ja'far Subhani, bab ke-6 tentang pembagian bid'ah menjadi yang baik dan yang buruk. Jadi di sini Syekh Ja'far Subhani menceritakan bahwa dengan makna syariat, bid'ah ini tidak terbagi menjadi yang baik dan yang buruk. Yaitu jadi kalau misalnya bid'ah itu kita maknai dengan bid'ah secara syariat, yaitu dengan definisi yang disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu ada campur tangan ke dalam syariat, kemudian mengajak orang ke dalamnya, apa saja kita coba rangkum lagi dari bab sebelumnya. Ada campur tangan dalam urusan agama dengan menambah atau mengurangi, kemudian ada mengajak orang-orang dan mendakwahkannya, dan tidak ada asalnya dalam agama. Maka ini termasuk bid'ah secara istilah syariat, dan menurut Syekh Ja'far Subhani maka itu tidak bisa dibagi menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Namun ketika bid'ah ini dimasukkan ke dalam makna bahasa, makna lughawi, yaitu termasuk juga bid'ah secara bahasa, itu yaitu perbuatan baru, baik itu tradisi, agama, terutama dalam hal tradisi, kebiasaan, adat, maka baru itu bisa diterapkan definisi dari Imam Syafi'i, kemudian Al-Ghazali, kemudian Ibnu Hazm dan lain-lain, bahwa itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Tapi dalam definisi yang disebutkan oleh Ja'far Subhani, bid'ah secara syariat itu tidak bisa dibagi menjadi yang baik dan yang buruk. Kemudian kalau misalnya ada soal, tadi ada pertanyaan soal
hadis yang barang siapa membuat kebiasaan yang baik dalam agama dan orang-orang mencontohnya, maka dia dapat pahala, dan dia dan orang yang mengikutinya. Dan kalau ada yang membuat kebiasaan buruk, maka itu dia dapat dosa. Nah, itu hadis ini tidak bicara tentang bid'ah secara syariat. Jadi tidak ada kata-kata bid'ah di situ, hanya orang membiasakan sesuatu saja. Kalau sesuatu itu baik secara syariat dan secara baik, dan dia membiasakan itu bukan atas nama syariat, jadi ada aslinya secara umum, kemudian dia tidak tidak mendasarkan kebiasaannya itu bahwa ini syariatnya seperti ini, maka itu bukan bid'ah menurut definisi Syekh Ja'far Subhani. Maka tidak bisa diterapkan hadis yang kullu bid'atin dhalalah tadi, karena dia bukan bid'ah ya. Nah, kalau ada seseorang yang membuat kebiasaan buruk yaitu perkara yang haram, maka itu juga bukan bid'ah walaupun itu dosa. Jadi dosa tapi bukan dosa bid'ah, dosa haramnya dan dosa mengajak kepada keburukan orang-orang sesudahnya itu. Seperti itu. Jadi rangkumannya gitu ya. Ini pembahasan bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Apakah pembagiannya? Jadi kalau menurut Ja'far As-Subhani, bid'ah dengan makna syariat, dengan definisi beliau, ini tidak bisa dibagi-bagi menjadi yang baik dan buruk. Semua bid'ah dalam artian secara istilah syariat, yaitu campur tangan dalam hal agama, kemudian menyebarluaskannya, dan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalilnya dalam agama, maka itu semuanya termasuk bid'ah yang tercela. Namun bid'ah secara bahasa, yaitu perbuatan-perbuatan baru yang bisa jadi hanya sebuah kebiasaan, maka itu bisa dibagi menjadi bid'ah yang baik dan yang buruk. Nah, itu bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat, perbuatan baru. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya kira rangkumannya segitu aja ya. Tadi sudah cukup jelas penjelasan dari Syekh Ja'far As-Subhani. Kalau saya ada kesalahan-kesalahan dalam pembacaannya atau dalam menerjemahkannya, mohon dituliskan di kolom komentar ya, supaya saya dan teman-teman yang lain mungkin bisa mengetahuinya. Jangan lupa untuk like, subscribe ya, supaya bisa terus mendapatkan notifikasi. Aktifkan notifikasinya supaya dapat video-video terbaru dari channel kami ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.